Shalom, horasma dihita saluhuna. Adorang so tabongoti parsaurata dohok debata di minggutta sadarion. Taparadema rohanang pikirata martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Horasma dihita saluhuna ruas nitu hatta nahi naholongan. Namarpungu dohita sadario di minggu papituhod dung Trinitatis. Saita puji matu hatta natotong satia mangaramoti pardalanan ningolutta tarlumobi di partikian nagok hamaolonon. Mandok mauliate dohami di jahuba jala pujion nami do goarna nabadiai. Ainda basa do ibana, airo di saleleng nileleng na do asini rohana. Topik ni mingguta sadarion ima, hasadaod dohot hadameod di bagasat Tuhani. Marhite mingguon, ditogihod dohita pajongjong hasadaod di bagasan hadameon nasiat tuhata. Asa tarpatu pahitai, tapaloas matuhatta manggohi roha ng pikirata atong tamasuhi ma parsaurata dohot tuhatta maredde mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di perbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Parangehok kamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana. Maparbuhe ho parbuhe, marhite-hite saluhut ulaw na denggan. Oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, mauliate maroha nami tuho ala di patupaho pardengganat tuhami jolma pardosaon, marhite mudar ni anak haholongan ni roham. Jala dilehon nang dihami hatam, asa hutadahami akan adenggan, si patupaon nami tuho dohot tudongan nami jolma. Dibaheni, hupangidohami tu adopamu, sailehom matuhami toddi ni hasitongad dohot dame, asa takka sutadahami lomo ni roham, asa tarpajonjok kami patupahon hasadaon di bagasad dame, di tonga-tonga ni akka parsoran nami di portibion. Jala sayurupi mahami maparbuehon hadameoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangi homa pati ni debata di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion. Imanatar surat di Rom 12 mamukasian ayat 10 sahat rodi 10 alu songonon ma hatani tuhatta. Sada marohamu samahamu unang hatiboon pikirihamu alai patutoruhamu ma rohamu tuhaserepon. Unang perbisuk kamu di rohamu, unang balosok kamu najat aloni najat, rikoti hamu mana denggat di joloni halak saluhutna, molo tarbahen, itap natar patu pahamu, tiop pamu madame maradupon halak saluhutna. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen.
sude ambain munatur bang cengkel sude pasatu Jesus sanduk kirimi saitung pasunggul hun pakukuk nai. Tatopoti ma dosata nagodangi di adopan ni debata, martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujoloni habangsa habadiommi manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Macai jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dakku haholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang dusod diri nami hubaik kami. Dibaheni, tamado rimasammu jalak humamu hami tuhamatean saliling nileleng nai. Alay nama porus mahamin waeng tu asini roham nagodangi, mangidosian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluna. Sayurupi mahami paubahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangoluhami. Dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Jesus na panguluang anak ni debata asiroham say tugaw sa hatu debata. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata. Ise mga luhon akan na pinili ni debata ay debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan nung ngamate Kristus Jesusi. Lobi tahe nang mulak manguludo di siyamu ni debatado ibana mangod dihok kita. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tuhan ta Yesus di ruang duduk
Tabegema hatani debata nagabe turpuk di hari Minggu papituhon dung Trinitatison imana tersurat di Sada Musa 32 mamuka sian ayat 10 tolu sahat rodi 20 sada songonon ma didok. Laos marborngid di sido ibana saborngin nai dungi di pabuak ma nasa nadapok tanganna bahen silian lean tu si Esau hahanai. 200 habing boru-boru, jala 20 habing tunggal, 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. 30 untuk panusuan rap doho anakna, 40 lobu jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi dipasahak matu tangan ni akan aposona, pulik be saperduaan, jala didok mamadok akan aposonai. Pajolo hamu ma taripar, jala marholak kolang bahen hamu saperduaan. Dungi ditonai ma parjoloi ninna, molo pajupak ko doho dahahang si Esawi, jala disukuk ko naposoni sedoho, jala tu dia holao, jala ise napunaon akana di jolomon. Dohonomu ma si Jakob naposomido napunasa, si leho-lehonon nadoi, tinongosna turajakku si Esawi, jala ida ihut dohot ibana di pudinami. Suang songoni ditonahot dohot tunapaduahoni, dohot tunapatuluhoni, dohot tusude akka na mangadu akka parduani ninnama, hatakon odeng madok kamu tu si Esau, molotung pajupak kamu dohot ibana. Ihut di pudinami dohot si Jakob naposomi, ima dok hamu, ainin narohana do, pedengganokku do rohana marhite-hite si lehon-lehon, na diadu ni jolokku, dungipe asa dia idaokku bohina, anggiat mira bohina marnida aku. Jadi tari parma si lehon-lehoni di jolona, marborngin di parsauran yang go ibana saborngin nai. Ido yang go sahatna, mertua do akan atumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Amin. Marpadan doa wontu di putaku, tu Jesus Raja ni huri yawi, sai pakai uku donasa ku
tidak koma hapor siaw tay songon na hinadidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di parbadia adoram sohagubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disi mai banai pemula sogot tu tanoon manghumi halat na mangolu dohok namate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohok dihasesan ni dosa dohok dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Titing di HGBP Jati Murni, Minggu Papituhon Dung Trinitatis, 10 Juli 2020 sada. Naparjolo, Goarni Minggu. Goarni Minggu tasadarion ima Minggu Papituhon Dung Trinitatis. Trinitatis merlapatan hasitolu sadaon ni debata. Topik ni Minggu sadarion hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani. Napaduahon soso-soso asatoto majamoton protokoler kesehatan. Mamereng partikianon nalam tutorop nahalak nahonak coronavirus 19 marhite titingon huriata monosoi sude ruas ni huria asatoto mahita majamoton protokoler kesehatan jala membatasi parjupangata dohot akka dongat tabe asa marhite nama jaga diri tabe parsidoho mahita mangurupi pamaretta babuan negara tahun maluasian pandemi COVID-19. Saya sima rohani tuhata dilehom mahahipasot tu akka dongata namar sahit jala di palua ma negarata dohot pertibion sian pandemion. Amin. Napatuluhon ruas namar sahit rak mahita manang yakon dongan nama di bagasan parsahiton a inang nonya raja guguk boru toga torop jemaat uik Jerusalem. B inang nonya siregar boru purba jemaat uik Bethlehem. C keluarga SM Sianipar boru sitinjak jemaat uik Nasaret. Keluarga BMD Silaban, boru Simbolon, jemaat Uik Sion. E. Keluarga RC Hombing, boru Sagala, jemaat Uik Nasaret. F. Keluarga CH Siahaan, boru Sihombing, jemaat Uik Nasaret. Saya dilehot Tuhan tamah hama malum di dongat tanamba di bagasan parsahiton. Amin. Paupaton, selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas HGBP Jati Murni Pasahaton. Selamat ulang tahun dohot, selamat ulang tahun pardongan saripeon. Tu ruas ni hurian namar ulang tahun, siat tanggal 10 sia, sahat rodi tanggal 25 Juli 2020 sada. Goar-goar ni namar ulang tahun, boy mata bereng di titing ni huriat tanah di tongos tu grup uya uik tamar sada-sada. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon.
Saya di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita ditanya
Apa topik utama di dalam Alkitab? Maka jawabnya tentu adalah keselamatan. Dan topik utama berita kabar baik adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah pusat dari berita Alkitab. Allah menyelamatkan, ya. Sehingga topik utama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah soal keselamatan. Tapi kalau ditanya apa itu keselamatan dan apa tanda seseorang sudah diselamatkan, maka sering sekali orang menjawabnya selalu dalam hubungan kerohanian dan dalam hubungan surga, ya. Kalau misalnya ditanya apa itu keselamatan, maka jawabnya adalah keselamatan berarti ya dosa-dosaku dihapus dan aku nanti masuk surga gitu. Dan kemudian kalau ditanya apa tandamu sudah selamat, apa tanda engkau masuk surga, nah disinilah orang tidak bisa lagi menjawab, bahkan dia ragu-ragu. Oh iya ya, apa tandanya aku selamat, apa tandanya aku masuk surga gitu. Karena tidak ada yang kelihatan. Itu sebabnya banyak orang kalau ditanya apakah engkau pasti masuk surga, ya mungkin secara doktrinal dia akan menjawab ya, tapi dalam tatapannya kita melihat keraguan-raguan gitu. Benar nggak sih aku masuk surga gitu? Karena tidak ada acuan sama dia tentang soal raga, soal jiwa, soal raga, soal jasmani, tentang apa itu diselamatkan dan apa tanda-tanda keselamatan. Tapi melalui firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita disadarkan bahwa keselamatan sebenarnya bukan melulu soal jiwa dan soal sorga, bukan melulu soal rohani dan soal yang akan datang. Keselamatan itu justru juga soal fisik. Sehingga tanda-tanda kita sudah diselamatkan juga akan dan harus kelihatan secara fisik. Supaya kita tetap berani mengatakan, apakah engkau sudah diselamatkan? Sudah. Dan apa tandanya engkau diselamatkan? Maka kita akan menjawab ini, dan ini. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk melihat ciri-ciri yang kelihatan dari apa itu keselamatan dan apa tanda orang yang sudah diselamatkan. Maka kita lihat yang pertama, apa itu artinya diselamatkan? Diselamatkan artinya adalah diperdamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya berseteru dengan Allah, maka melalui keselamatan, melalui darah Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita jadi berdamai dengan Allah. Akibatnya kalau kita berdamai dengan Allah, kita akan berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita kalau berdamai dengan Allah, kita akan menerima semua rancangannya dalam hidup kita. Seperti itu Amanginang. Maka bukan hanya rumusan doktrinal semata. Engkau sudah diselamatkan? Sudah. Apa tandanya engkau sudah diselamatkan? Aku sudah dibaptis. Ya, cukup seperti itu. Dan aku bisa beribadah setiap minggu, cukup seperti itu. Tapi ini tidak. Arti diselamatkan adalah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Itu yang penting. Jadi keselamatan itu soal keadaan. Jadi bukan soal perbuatan. Apakah engkau sudah diselamatkan? Sudah. Apa tandanya? Aku sudah bertobat dari merokok jadi tidak merokok. Oh bukan. Perhatikan Amanginang, keselamatan itu bukan soal dari tidak melakukan, dari melakukan menjadi tidak melakukan. Bukan sekedar itu. Nanti kalau kita merasa dosa itu hanya soal melakukan, nanti kita akan menyimpulkan supaya tidak berdosa cukup dengan tidak melakukan. Segampang itu. Ya, misalnya berdosa itu mencuri. Berarti supaya tidak berdosa cukup dengan tidak mencuri. Padahal apakah dengan tidak mencuri kita bisa menghilangkan dosa kita? Tidak. Tidak. Jadi soal berdosa dan tidak berdosa itu bukan soal melakukan atau tidak melakukan. Dosa terutama soal keadaan. Keadaan di mana kita terpisah jauh dari Tuhan. Kita tidak peduli lagi dengan Tuhan, akibatnya kita tidak peduli lagi dengan diri kita sendiri. Maka diampuni dosa kita atau diselamatkan
Itu adalah soal keadaan di mana kita akhirnya peduli lagi kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita juga mencintai diri kita sendiri ini yang merupakan pemberian Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itulah secara tanda lahiriah yang kita rasakan. Maka kita tidak komplain lagi kepada Tuhan. Itulah ciri kita, itu arti keselamatan. Kita tidak protes lagi dengan apa rancangan Tuhan dalam diri kita. Itulah arti keselamatan. Dan kita sudah berani berdamai dengan diri kita sendiri, menerima keadaan kita, menerima semua yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, termasuk menerima suami kita, menerima istri kita. Itulah artinya diselamatkan. Maka ikut dengan itu adalah apa tanda-tanda kita sudah diselamatkan. Tanda-tanda kita sudah diselamatkan bukan soal baptisan, tapi soal kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan orang lain. Nah, inilah Hamanginang yang menjadi pesan dari firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa engkau yang dahulunya jauh, kau sudah diselamatkan. Maka ketika engkau sudah diselamatkan, kau dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus, menghindari perseteruan katanya. Maka apa tanda-tanda kita sudah diselamatkan? Tandanya adalah kita hidup dalam perdamaian. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan karena kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita akhirnya berdamai dengan orang lain. Nah, ini yang penting Hamanginang. Tidak mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita tidak mungkin berdamai dengan diri kita sendiri kalau kita tidak terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Maka logikanya kalau kita balik, keselamatan itu adalah kita diperdamaikan dengan Tuhan supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamailah dengan diri kita sendiri, karena hanya dengan berdamai dengan diri sendirilah kita bisa berdamai dengan orang lain. Tidak percaya Hamanginang? Perhatikanlah orang-orang yang tidak bisa berdamai, orang-orang yang selalu membuat keributan, sebenarnya dia adalah orang-orang yang sedang bermasalah dalam dirinya. Misalnya adalah seorang bapak. Dimanapun dia berada, dia selalu ingin menonjol, dia selalu ingin didengarkan, selalu keinginannya yang harus diikuti, selalu pendapatnya yang harus didengarkan, selalu dia yang harus dipahami, sehingga dimanapun dia berada, selalu ada keributan di situ. Maka selidik punya selidik, ternyata dia sedang punya masalah dalam intern kehidupannya. Nah, setelah diselidiki, ternyata mungkin istrinya tidak pernah mendengarkan dia, anak-anaknya tidak pernah mendengarkan dia. Maka dia mencari kompensasi itu di tempat lain. Dia mencari aktualisasi diri di tempat lain, karena dia tidak mendapatkan itu dari intern dirinya. Maka itulah contoh ketika orang tidak berdamai terlebih dahulu dalam dirinya sendiri, dalam lingkup terdekatnya, dia tidak akan bisa menjalin perdamaian dengan orang lain dan mengusahakan kedamaian kepada orang lain. Maka inilah tanda kita sudah diselamatkan atau tidak. Dan dengan itu kita akan menjawab, kita bisa masuk surga. Karena apa? Karena kita akan melihat, apakah aku sudah diselamatkan? Maka kita akan mengatakan, oh sudah, karena aku sudah berdamai dengan Tuhan, sehingga aku berdamai dengan diriku sendiri. Kalau begitu, apa tanda engkau sudah diselamatkan? Aku berdamai dengan orang lain. Dan tanda aku sudah berdamai dengan diriku sendiri, aku sudah bisa menerima diriku sendiri, aku sudah bisa menerima kelemahanku sendiri, maka aku akhirnya bisa menerima kelemahan orang lain. Ketika aku tidak bisa menerima kelemahan diriku sendiri, aku menutup-nutupi kelemahan diriku sendiri, maka aku tidak akan bisa menerima kelemahan orang lain. Dan aku akan tetap menuntut orang lain, seperti halnya aku menuntut diriku sendiri. Dan ini sudah terjadi di alam bawah sadar kita. Maka disinilah Paulus menunjukkan kepada kita sesuatu yang konkret, bukan doktrinal secara keselamatan. Maka sekarang jawablah Hamanginang, apakah engkau sudah diselamatkan? Maka jawablah itu dalam hatimu, bukan soal baptisan,
Tapi apakah engkau sudah merasa berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan dirimu sendiri? Itu tanda kita sudah diselamatkan. Apakah kita sudah bisa menerima keadaan kita? Apakah kita sudah bisa menerima kelemahan kita? Apakah kita sudah bisa menerima kelemahan orang-orang terdekat kita? Maka apakah tanda kita sudah diselamatkan adalah apakah kita sudah bisa berdamai dengan orang lain? Apakah di mana kita berada, di situ kita menjadi pembawa damai, agen kedamaian? Karena banyak orang yang hanya mencintai kedamaian tapi tidak mau menjadi pembawa kedamaian. Ini berbeda. Ya. Mencintai kedamaian dengan mengusahakan kedamaian. Orang hanya berhenti yang pertama, mencintai kedamaian, tapi mengusahakan kedamaian dia tidak mau. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Dan dia selalu melihat kelebihannya. Maka disinilah tanda kita sudah diselamatkan. Kita sudah bisa melihat kelemahan kita sendiri dan menerimanya dengan tulus hati. Akibatnya kita bisa menerima kelemahan orang lain. Dan yang kedua, dasar keselamatan itu adalah pengampunan Kristus. Itulah yang disuarakan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan kita hari ini. Dasar dari keselamatan itu adalah pengampunan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang berhutang, kata Rasul Paulus. Tetapi hutang itu sudah dilunaskan. 1 Korintus 6 ayat 20. Engkau sudah lunas dan hargamu, engkau sudah ditebus dan hargamu telah lunas dibayar dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Maka Kristus rela menjadi jembatan antara kita dengan Tuhan. Supaya melalui itu kita juga membangun jembatan-jembatan kepada orang lain. Bukan membangun selokan-selokan, membangun parit-parit yang membuat kita semakin terpisah dari orang lain. Ada sebuah cerita tentang dua orang kakak beradik yang hidup di satu desa. Ternyata kemudian mereka bertengkar. Akhirnya si adik itu menyewa bulldozer, ya, dan membuat parit yang besar, memisahkan dia, rumahnya, tanahnya dengan tanah abangnya. Dan akhirnya selokan yang besar itu dialiri air sehingga menjadi sungai, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk bisa ke sebelah. Nah, melihat itu abangnya marah. Wah, emang cuma kau yang bisa membuat. Akhirnya dia panggil tukang. Dia suruh tukang itu untuk membangun tembok yang sangat tinggi, yang sangat kokoh di batas tanahnya, supaya dia juga tidak pernah mau melihat selokan yang dibuat adiknya. Dan ketika dia sudah menyuruh tukang itu, dia pergi ke pasar untuk berjualan. Maka mulailah tukang itu bekerja. Sepulang dari berjualan setelah beberapa minggu kemudian, dia kaget. Dia melihat, loh, mana tembok itu? Dan dia semakin kaget ketika dia melihat ada jembatan yang menghubungkan tanahnya dengan tanah adiknya itu. Wah, dia mulai pergi ke jembatan itu. Tapi di sisi lain adiknya juga melihat, wah, luar biasa abangku. Aku membangun selokan yang besar, membuat selokan yang besar. Tapi dia malah membangun jembatan. Hati adiknya terharu. Dan dia mulai menyesali perbuatannya. Maka dia berlari ke jembatan itu. Dan mereka bertemu di ujung sama di ujung. Di ujung yang satu abangnya melihat adiknya. Di ujung yang lain adiknya melihat abangnya. Maka adiknya langsung berkata kepada abangnya, "Bang, luar biasa engkau. Aku membangun selokan supaya kita tidak pernah bisa bertemu. Tapi kau dengan kebesaran hatimu membangun jembatan. Aku jadi malu." Tapi dalam hatinya, dalam hati abangnya, dia merasa, aku gak menyuruh membuat jembatan. Tapi, loh kenapa tukang itu yang kusuruh membangun tembok, malah membangun jembatan? Akhirnya, mereka sama-sama sadar, dan mereka sama-sama berterima kasih kepada tukang itu. Mereka berjalan, dan mereka bertemu di tengah-tengah, dan mereka berpelukan. Dan mereka berdua memanggil tukang itu.
Sebagai rasa terima kasih mereka, mereka memberikan pekerjaan kepada tukang itu. Tolong buat ini dan itu di rumah kami ini, katanya. Tapi tukang itu menjawab, maaf, aku tidak punya waktu. Karena ada banyak jembatan-jembatan yang lain yang harus kubangun seperti yang kubuat di sini, katanya. Nah, dari cerita itu, Amanginang, kita diingatkan si tukang jembatan itu adalah Kristus. Di mana kita satu sama lain asik bertengkar. Tapi Kristus melalui darahnya, melalui kematiannya, membangun jembatan untuk kita bisa bertemu kembali. Kita yang sudah bertengkar dengan teman kita yang sudah bertengkar dengan suami kita yang sudah bertengkar dengan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Kristus, membiarkan dirinya menjadi jembatan untuk kita pijak-pijak, supaya kita tetap bisa bersama dengan orang lain. Maka disinilah Tuhan mengatakan kepada kita, pakailah jembatan itu untuk mengakhiri perseteruanmu dengan orang lain. Dan itulah tanda engkau sudah diselamatkan. Bukan soal baptisan, tapi engkau bisa berdamai dengan orang lain. Dan dasarmu berdamai dengan orang lain adalah karena kau sudah diampuni. Maka ampunilah juga orang lain. Jika kita masing-masing menyadari itu, kita akan bisa menerima satu sama lain. Seperti kita tidak seperti orang Yunani dan orang Yahudi lagi yang ada di jemaat Efesus. Itulah pesan kedua dari firman Tuhan hari ini kepada kita. Kristus sudah menjadi jembatan untuk kita. Maka pakailah jembatan itu untuk kembali menjalin silaturahmi kepada orang lain, berjabat tangan dengan orang lain, dan mengakhiri perseteruan dengan orang lain. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita. Kalau kita baca di ayat 20 sampai 22, di situ Rasul Paulus mengatakan, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh dalam tubuh Kristus, yaitu gereja, supaya gereja itu bertumbuh dan bertumbuh. Apakah gereja kita sudah bertumbuh? Banyak gereja tidak bertumbuh. Karena apa? Karena energinya habis dipakai bukan untuk bertumbuh, tapi untuk bertengkar satu sama lain, untuk menunjukkan kehebatan satu sama lain, untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, mengagungkan kelompoknya masing-masing. Seperti hanya orang Yahudi mengatakan, kamilah umat yang pantas, kamilah umat orang bersunat yang dipilih Tuhan. Begitu juga orang Yunani yang mencibir orang Yahudi, yang selalu mengagungkan kebenarannya sendiri. Tapi bodoh, orang Yunani merasa dirinya pintar dengan filsafat-filsafatnya. Maka ketika gereja diisi oleh kelompok-kelompok yang bertikai ini, gereja tidak akan pernah punya tenaga lagi, punya waktu lagi untuk bertumbuh. Gereja akan terus bertikai. Dunia sudah semakin maju, gereja begitu-begitu saja. Maka disinilah Rasul Paulus mengatakan, hai kamu orang-orang yang sudah diselamatkan, kamu sudah dipanggil menjadi satu tubuh, dan gereja itu harus bertumbuh. Maka hentikanlah pertikaianmu, pakailah energimu untuk membangun gereja, untuk membangun komunitas kita, membangun bukan hanya fisiknya, tapi juga kualitasnya. Coba perhatikan gereja kita, Amanginang. Apakah begitu juga 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Apakah sudah ada perubahan atau masih begitu-begitu saja? Kalau masih begitu-begitu saja, kita malu kepada Kristus yang telah berkorban nyawanya untuk menyelamatkan kita. Karena kita yang sudah diselamatkan itu ternyata tidak pernah menghargai itu. Kita tetap menjadi orang yang lama, orang yang tegar tengkuk, orang yang egois, orang yang mencari kemenangannya sendiri, kebenarannya sendiri. Tidak pernah mau bergandengan tangan dengan orang lain untuk membangun tubuh Kristus. Padahal Kristus dan kerajaan Tuhan itu berharap kepada kita untuk menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Maka melalui firman ini Tuhan memanggil kepada kita, hai gereja-gereja. Dan siapa gereja-gereja itu? Kita, diri kita. Kita adalah batu bata gereja itu. Hai gereja-gereja, maulah bersatu, berdamailah, bersatu dan berdamai, supaya melalui persatuan dan perdamaian kita,
dunia melihat kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menjadi contoh tentang bagaimana sorga kelak. Mardame ma, marsada ma, tajakom ma Kristus, tahalongi ma dongatta, masih jalangam ma, dapadau mana sabada. Mari kita sambut damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau panggil kami Tuhan, Kau selamatkan kami, supaya kami bisa berdamai dengan Allah, dan kami berdamai dengan diri kami sendiri, dan akibatnya kami berdamai dengan orang lain. Untuk itulah Tuhan memanggil kami, dan itulah tanda kami sudah diselamatkan, ketika kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri dan berdamai dengan orang lain. Keselamatan bukan hanya sekedar masalah rohani dan masalah surga, tapi keselamatan terlebih dahulu masalah sekarang dan masalah fisik yang kelihatan. Ketika kami bisa menerima kekurangan diri kami, maka kami akan menerima keberadaan orang lain. Dan itulah mula dari damai sejahtera. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kami gereja untuk menjadi tubuh Kristus yang bertumbuh, seperti halnya tubuh manusia yang selalu semakin bertumbuh, semakin tinggi dan semakin besar, semakin berkualitas dan semakin pintar. Maka begitulah tubuh Kristus, yaitu gereja itu, harus semakin tinggi dan semakin besar dan semakin berkualitas. Tidak begitu-begitu saja, tapi sering Tuhan dan kenyataannya gereja begitu-begitu saja, karena energinya habis dipakai untuk bertikai satu sama lain, pribadi dengan pribadi lain, kelompok dengan kelompok lain. Tapi melalui firman-Mu hari ini kami ditegur dan disapa agar kami mau diselamatkan, dan kami berdamai dulu dengan Tuhan, dan melalui keselamatan itu kami berdamai dengan orang lain. Pakailah kami Tuhan sebagai agen-agen perdamaian, supaya di mana kami berada, di situ kami membawa kedamaian, dan melalui kesatuan dan perdamaian itu tubuh Kristus semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus manduk tu sisiana, masih tirun duli untuk hamuna, asabain hamu salana hubain hamar, buam mahamu atana mangula ononsa, asap pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota, asap pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Tatangnya koma peliata ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sleo lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tamima sian nanile homi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom.
Pasu-pasu mai jala ramoti, asa uparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni selelehomi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panisanami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom.